saya akan melakukan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak tentang penyuluhan keputusasaan. Apakah ibu-ibu dan bapak-bapak bersedia? Ya. Bisa minta waktunya kurang lebih 15 menit saja. Saya akan melakukan penyuluhan di depan ibu-ibu dan bapak-bapak tentang keputusasaan. Nah, tujuan penyuluhan saya di sini, setelah saya melakukan penyuluhan, ibu-ibu dan bapak-bapak mampu mengetahui pengertian keputusasaan. Yang kedua, mengetahui tanda dan gejala keputusasaan. Yang ketiga, penyebab keputusasaan. Yang keempat, akibat keputusasaan. Yang kelima, mengetahui cara mengatasi upaya keputusasaan. Baiklah, langsung saja saya akan melakukan penyuluhan tentang keputusasaan. Di mana keputusasaan adalah perasaan seorang individu yang melihat keterbatasan atau tidak adanya alternatif atau pilihan dalam menyelesaikan masalah. Atau keputusasaan merupakan keadaan subjektif seorang individu yang melihat keterbatasan atau tidak ada alternatif atau pilihan pribadi yang tersedia dan tidak dapat memobilisasi energi yang dimilikinya. Ibu-ibu dan bapak-bapak bisa melihat leaflet yang sedang dibagikan penjelasannya. Yang kedua yaitu tanda dan gejala keputusasaan. Adapun tanda dan gejala keputusasaan, yang pertama yaitu kontak mata berkurang, yang kedua nampak kurang bicara atau tidak mau berbicara sama sekali, yang ketiga sering mengeluh atau nampak murung, yang keempat menunjukkan gejala fisik kecemasan, yang kelima menunjukkan kesedihan. Yang ketiga, adapun akibat penyebab keputusasaan. Yang pertama, tidak menerima kenyataan yang ada, tidak percaya diri, tidak melakukan kesalahan fatal, tidak dapat diperbaiki, mengalami kegagalan berulang kali dalam hal yang serupa, kejadian tidak sesuai yang diharapkan. Yang terakhir, ketakutan menghadapi hari esok setelah apa yang terjadi. Adapun akibat keputusasaan, yang pertama yaitu stres, galau, depresi, sakit tidak kunjung sembuh, pola hidup tidak teratur, trauma, tidak lagi memiliki keberanian dan kemampuan untuk melakukan hal yang sama karena takut akan mengalami rasa putus yang kedua kalinya. Gila, biasa akibat jangka panjang yang umum terjadi pada sebagian seseorang. Sakit diawali makanan yang tidak teratur, beban pikiran yang berlebihan. Kematian, beberapa mengakhiri hidup dengan cara bunuh diri, dan tidak hanya karena sakit yang berkepanjangan namun karena faktor psikis berlebihan. Itulah penyuluhan dari saya. Apakah ada ibu-ibu dan bapak-bapak pertanyaan mengenai keputusasaan? Saya. Bagaimana upaya untuk mengatasi keputusasaan? Pertanyaan dari ibu, bagaimana upaya untuk mengatasi keputusasaan? Upaya untuk mengatasi keputusasaan yaitu kita harus bersyukur dan berdoa, renungi apa yang telah diberikan kepada Tuhan. Yang kedua, jangan mudah mengeluh. Yang ketiga, bangkit, kumpulkan semangatmu, ingat semangatmu lebih besar dibandingkan masalah yang kita miliki. Yang keempat atau yang terakhir, yakinkanlah dirimu bahwa tidak ada masalah yang tidak ada solusinya, tergantung kita menghadapinya. Nah, bagaimana Bu? Itulah penjelasan tadi tentang cara mengatasi keputusasaan. Masih ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak ada pertanyaan, cukup sekian dari penyuluhan saya. Semoga bermanfaat kepada semuanya dan terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.